Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Juni di pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Apa kabarnya soleh-soleha pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita lanjut ke materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang sakit atau mendadak kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari seseorang yang ahli atau dokter. Pertolongan pertama tidak boleh menggantikan pertolongan yang diberikan oleh dokter, kecuali pada kecelakaan yang ringan. Nah, jadi pertolongan pertama itu merupakan pertolongan darurat bagi si korban. Nah, sebaiknya pada kecelakaan ringan pun harus mendapatkan pertolongan dari dokter atau orang yang lebih ahli. Tujuan dari pertolongan pertama ini atau P3K ini adalah yang pertama, melatih seseorang untuk menangani kecelakaan dengan cepat dan juga tepat. Yang kedua, mencegah terjadinya cedera tambahan karena pertolongan yang tidak tepat. Yang ketiga, memberikan pertolongan pada kecelakaan atau penyakit yang mendadak. Dan yang selanjutnya adalah memberikan rasa tenang atau mengurangi rasa takut atau gelisah pada penderita kecelakaan. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari pertolongan pertama. Sedangkan prinsipnya ini adalah cara menghadapi orang yang terkena kecelakaan atau sakit. Yang pertama, kita harus bersikap tenang, jangan panik. Yang kedua, periksa pernafasan korban. Yang ketiga, periksa denyut jantung dan hentikan pendarahan bila ada pendarahan. Dan yang selanjutnya yang penting adalah mengamankan korban dari bahaya. Jadi misalkan ada pingsan, kita harus mengamankan si korban ini supaya tidak dikerumuni oleh teman-teman yang lain. Dan misalkan ada korban kecelakaan, apabila di jalan raya, maka kita harus membawanya ke pinggir untuk menangani atau memberikan pertolongan pertama. Itu maksudnya mengamankan korban dari bahaya. Yang selanjutnya adalah menghubungi petugas medis atau rumah sakit dan segera membawanya ke rumah sakit apabila itu tergolong dari kecelakaan berat atau bukan kecelakaan yang ringan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K. Nah, tahukah kalian peralatan standar apa saja yang tersedia di dalam kotak P3K ini? Kalau tidak tahu, coba periksa kembali kotak P3K yang ada di rumah atau yang ada di sekolah. Yang pertama adalah gunting dan pinset. Saat menangani luka atau cedera, gunting yang mempunyai ujung yang tumpul itu lebih aman. Yang ujungnya, tapi guntingnya tetap tajam. Itu adalah lebih aman. Nah, gunting ini digunakan untuk memotong plester ataupun kasa. Dan jika diperlukan, bisa digunakan untuk memotong
kain atau baju pada korban. Itu bila diperlukan saja. Sedangkan pinset dapat digunakan untuk penanganan yang lebih rumit atau rinci. Contohnya mencabut dari sengatan serangga. Misalnya ada serangan lebah. Nah, kita bisa mencabut sengatan dari serangga tersebut. Bisa menggunakan pinset. Yang kedua adalah cairan pembersih luka. Nah, cairan pembersih luka ini biasanya kita lebih kenal dengan betadine atau kita bisa menggunakan Revanol. Nah, sebelum kita memberikan cairan pembersih luka ini, ada baiknya tentu saja dengan dicuci terlebih dahulu lukanya. Yang ketiga adalah plester dan kasa steril. Kedua benda ini merupakan alat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan ringan tentunya. Fungsinya adalah membungkus agar luka tidak kontak dengan luar, sehingga bakteri dan kotoran itu tidak masuk ke luka yang bisa mengakibatkan nanti infeksi. Yang keempat adalah perban elastik atau perban elastis. Nah, tidak semua kecelakaan itu menyebabkan luka atau goresan. Keseleo juga mudah terjadi pada kita. Perban elastis adalah alat yang digunakan untuk menstabilkan pergelangan siku, pergelangan tangan ataupun siku, pergelangan kaki, ataupun cedera pada lutut. Yang kelima adalah salep antibiotik. Salep antibiotik ini adalah untuk mencegah infeksi pada luka atau lecet. Nah, biasanya salep antibiotik ini berupa neosporin atau polisporin. Yang selanjutnya adalah obat penghilang rasa sakit. Luka dan keseleo seringkali menyebabkan rasa sakit. Nah, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin adalah merupakan obat-obatan yang menghilangkan atau dapat meringankan rasa sakit atau nyeri. Tapi kalau untuk anak SD itu diusahakan kita menggunakan paracetamol saja. Sedangkan untuk obat-obatan yang lain tidak disarankan untuk anak-anak. Yang ketujuh adalah salep luka bakar. Nah, seperti namanya, salep luka bakar ini digunakan untuk penderita atau korban luka bakar. Salep luka bakar biasanya seperti Levetran. Nomor 8, obat penurun demam. Nah, obat penurun demam ini banyak kita temui, yaitu adalah paracetamol, aspirin, acetaminophen, dan lain-lain. Bila suhu penderita di atas 37 derajat, maka disesuaikan. Nah, mungkin untuk anak-anak kita harus membaca obatnya terlebih dahulu. Jadi dosisnya disesuaikan untuk anak-anak. Paracetamol itu tadi lebih aman untuk anak-anak. Selanjutnya adalah Oralit. Oralit ini digunakan untuk penderita dehidrasi tinggi. Oralit berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Gunakan Oralit bubuk yang sudah banyak tersedia di apotik.